Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kami muliakan keluarga besar Masjid Raya Peruri yang senantiasa hadir dalam kajian-kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Mari kita kaji 3 sifat. Mudah-mudahan kita memiliki sifat yang mukminin, karena di awal surat di Al-Quran itu ada 3 sifat: mukminin, kemudian yang keduanya kafirin, yang ketiganya munafikin. Mudah-mudahan secara ringkas dapat kita kaji dan kita berdoa semoga kita menjadi mukminin sejati, ya, yang benar-benar selalu apabila ada perintah di rola itu sami'na wa ata'na, ya. Yang pertama, kalau di awal tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan 3 ini karena memang diawali setelah Al-Fatihah sebagai pembukaan. Lanjut di surat Al-Baqarah 5 ayat sifat-sifat orang yang beriman, dan selanjutnya sifat cukup dengan 2 ayat saja, itu orang yang tidak beriman alias yang kafirin, mulai dari aladina dan seterusnya, ya, sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishaw dan seterusnya. Jadi cukup 2 ayat. Ang daratahum am lantung dirum la yu'minun. Orang yang tidak beriman itu, ya, diberi peringatan atau tidak akan beriman, ya. 5 ayat tentang orang beriman, 2 ayat tentang orang kafirin, 13 ayat paling banyak berbicara tentang orang munafikin atau munafikun. Untuk orang beriman bersyukur sekali, sifatnya benar-benar memiliki satu ketaatan. Cirinya itu dapat dilihat dari sambutan pada wahyu ilahi. Ada perintah, ada larangan, didengar. Nah, setelah didengar langsung disambut, sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Setelah didengar, taat. Nah, kemudian kalau kita melihat dari hadis yang membedakan antara orang beriman dengan orang munafik, orang beriman itu bagaikan lebah. Nah, gagah sekali lebah itu, ya, suaranya saja sudah membuat binatang lain, ya, bergetar itu. Tapi kalau tidak mengganggu, aman-aman. Dan jangankan binatang, kalau yang mengganggu manusia, ya, dikejar sampai kapanpun itu, ya. Dan dari mulai tubuhnya kokoh, kekar, maka orang beriman pun harus memiliki ketangguhan kesehatan, kekuatan. Berarti kita diajari dari hadis ini harus ada olahraga agar diri kita kekar, sehat. Tentu kita bisa memilih makanan, minuman yang membuat tangguh, kokoh, kuatnya tubuh kita. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga, binatang seperti lebah ini hanya hinggap di bunga-bunga yang dihisap itu nanti akan melahirkan madu,
yang bermanfaat. Nah, selanjutnya andai kata nempel di tangkai waktu mengisap madu yang akan nanti jadi madu yang dapat kita jadikan sebagai syifaun fil jasadi, yang menjadi obat untuk tubuh kita. Nah, tidak pernah membuat tangkai itu rusak. Artinya dalam kehidupan sehari-hari seorang mukmin itu lahir di tengah-tengah umat ini akan beri manfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat sekitar, tidak akan mengganggu, takkan merugikan. Nah, kemudian orang munafik itu ibarat lalat, hinggapnya itu di tempat yang kotor-kotor, apalagi kalau lalat yang biasa senangnya di bangkai-bangkai. Maka kalau hinggap pada makanan, nah itu membawa penyakit. Nah, inilah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kalau hinggap di satu tempat, nah berkumpullah lalat-lalat. Kemudian kalau udah dikepuk, maka terbanglah. Nah, selama tidak aman terbang. Kemudian datang lagi. Datanya bukan untuk membantu menolong temannya yang sudah dikepuk oleh manusia itu ya. Nah, akan tetapi melanjutkan keperluannya, kebutuhannya, mencari makan lagi di situ. Dan Nabi memberitahukan, kalau di gelasmu ada lalat masuk, nah itu janganlah diminum airnya, karena sudah terkontaminasi dengan penyakit atau racun yang dibawanya. Kalaupun mau diminum, harus ditenggelamkan dulu lalat sehingga dua sayapnya itu kena minuman kita, karena di satu sayap bawa penyakit, di sisi lain sayap yang lain bawa obatnya. Itu hebat sekali ya. Ternyata menurut penelitian itu memang benar adanya ya, tapi daripada kita minum yang sudah dimasukin lalat, dibuang saja. Hanya kalaulah mau ya lelapkanlah dua apa, sehingga sayapnya itu tenggelam dua-duanya. Kata Nabi, seperti itulah orang-orang munafik ya. Kalau bersama dengan masyarakat ya, kadang-kadang selalu membuat penyakit, yaitu selalu menyebar fitnah ya. Di samping itu juga tidak ada saling menolong, yang ada masing-masing ingin menyelamatkan sendiri-sendiri. Seorang mukminin seperti lebah berwibawa, dan seekor lalat gambaran seorang munafik. Nah, kemudian hadis yang lain diceritakan bahwa seorang mukmin baca Quran itu betul-betul bagaikan yang manis itu apa Pak? Utujah ya, atau jeruknya jeruk manis dengan jeruk yang tidak manis ini ya. Bagaikan jeruk manis ya. Nah, kemudian disebutkan rihuha thayyibun, harum sekali. Wa ta'muha, nah, dan dirasakan juga enak. Bergaul dengan seorang mukmin dari kejauhan juga, mukmin itu sudah terbuktilah orang senang. Lalu bergaul dengan kita ya, maka enak juga. Rihuatibun ya. Kemudian di samping itu tomuha taibun, harum semerbak, kalau bergaul nyaman. Nah, sekarang
Gimana kalau orang munafik baca Quran? Itu bagaikan buah bangkai dari kejauhan. Nah, dari kejauhan sudah tahu. Nah, orang ini biasa berkata dusta, berjanji tidak ditepati, dan kemudian wa idza asama fajaro. Nah, apabila bertengkar tidak mau kalah. Itu satu hadis yang lain. Dan dipercaya berkhianat. Nah, lebih parah lagi kalau seorang munafik tidak baca Quran, nah itu seperti buka bangkai. Kalau munafik baca Quran, harum bagaikan tumbuh-tumbuhan harum. Tapi kalau dimakan pahit. Lain dengan mukmin. Mukmin baca Quran bagaikan jeruk. Kalau mukmin jarang baca Quran bagaikan kurma katamroh. Nah, lari khafi, tidak ada harum. Wa ta'muha thayyibun, tapi rasanya enak. Kurma itu tidak harum. Beli kurma begitu gimana aja tidak harum. Tapi kalau dimakan enak. Nah, itu mukmin. Mukmin baca Quran seperti jeruk. Wangi, harum, baunya, dimakan enak. Mukmin tidak baca Quran bagaikan kurma, tidak ada harum, tapi kalau dimakan enak. Munafik baca Quran bagaikan tanaman yang harum. Munafik tidak baca Quran bagaikan bunga bangkai. 5 menit 10 menit ngobrol sudah terasa. Karena apabila berkata dusta, kemudian berjanji tidak ditepati, kalau dipercaya berkhianat. Yang keempat ada cara lagi, wa idza wasama fajara. Kalau debat tidak mau kalah walaupun salah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran diceritakan sifat orang yang munafik itu, ya, itu ada 2 golongan munafik. Ada munafik i'tiqadi, di hatinya benar itu ya, munafiknya benar-benar meles gitu. Dan ada munafik amali. Munafik i'tiqadi hatinya tidak beriman alias kafir. Kalau munafik amali, orang beriman dalam hatinya, tapi pekerjaannya yang 3 tadi: berkata dusta, berjanji menyalahi, dipercaya berkhianat. Nah, yang mana saja kata Nabi tidak baik, maka kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat munafik ini, ya. Dan di zaman Rasulullah SAW, terutama ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, dengan adanya Rasul pindah ke situ, masyarakat yang mengetahui baru tahu tentang Nabi dan baru tentang ajaran al-Islam itu mulai berpikir, mulai merasakan ada pergaulan. Oh, ini benar-benar menyejukkan hati, menenteramkan jiwa nih ajaran Nabi itu. Nah, maka di Madinah, di mana diharapkan Abdullah bin Ubay sebagai yang dia berharap akan menguasai Madinah itu, ya tersisihkan dengan sendirinya karena masyarakat bisa menilai seperti apa Nabi Muhammad SAW yang membawa dinul Islam, dan Abdullah bin Ubay yang ingin nyesepuki memimpin di Madinah itu ya jauh sekali. Contohnya saja setelah tergeser dengan adanya umat Islam di situ, nah, itu Abdullah bin Ubay ngajarin kepada sahabat-sahabatnya, nah,
Oh, dari kejauhan sudah kelihatan itu Muhammad akan datang. Nah, kemudian dikumpulkan, kamu ikuti saya, begini caranya memperlakukan Muhammad. Nah, setelah datang Nabi Muhammad, Abdullah bin Ubay, bagus sekali, wah ini Muhammad ya, kabiruna syekhuna, pemimpin kita ini ya, tokoh masyarakat. Ketika Nabi lewat, bicara lagi Abdullah bin Ubay kepada teman-temannya. Nah, seperti itu kita harus memperlakukan Muhammad. Kalau Muhammad sudah lewat, ya tinggalkan agama kita begini-begini. Nah, itulah jadi upin ya Pak ya. Nah, di depan saja bagus. Nah, itu lain di mulut, lain di hati. Nah, contoh yang kedua, kata Nabi, orang-orang munafik itu selalu mengganggu. Ketika turun ayat harus bersodakoh, sampai sodakoh Utsman seberapa kilo tuh, kurang lebih dari emas 42,5 kilogram. Kemudian di situ Umar bin Khattab setengah dari hartanya. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf setengah modal 100 uqiyah. Kemudian Abu Bakar sampai seluruh hartanya, tersisa pada waktu itu 4.000 dirham. Dan Nabi sempat khawatir juga Abu Bakar karena seluruhnya, dan Nabi tahu sisanya tinggal 4.000 tuh. Hai Abu Bakar, berapa kok keluarkan untuk sedekah? Nah, karena waktu itu Nabi meminta agar mengeluarkan sedekah untuk satu keperluan umat, dan beliau dengan hadisnya dikenal, man tasaddaqa bisadaqatin asyhadu lahu biha yaumal qiyamah. Apabila sekarang ini kalian bersedekah, aku nanti menjadi saksi di yaumul qiyamah. Berapa? Aku berikan 4.000. Berarti kamu habis ya. Jadi yang di rumah tersisa berapa? Nah, Abu Bakar tersenyum, Pak. Yang tersisa hanya Allah dan kau seorang. Habis artinya. Jangan berpikir, wah gimana tuh jadi miskin ya, jago dagang Pak. Setelah itu berbisnis lagi dan banyak lagi ada. Nah, kemudian terdengar seorang yang bernama Abu Uqail. Beberapa tahun yang lalu saya sempat menyampaikan, tapi ada kaitan sekarang dengan contoh-contoh lain dari orang munafik ketika menyikapi orang-orang muslim baik. Malam hari beritahu pada istrinya, tunggu, tutup pintunya, biar kalau kita tulak, kunci lah. Aku tertarik pada pernyataan Nabi, siapa yang bersedekah maka akan disaksikan Nabi di yaumul qiyamah. Itu setingkat Abu Uqail. Kalau orang bilang pagi makan, sorenya mungkin cari lagi, makan sore untuk besok mikir lagi. Orang bilang kalau bekerja ada makan, tidak bekerja tidak ada makanan. Tapi pantang dia minta-minta, karena orang minta-minta diajari Nabi, nanti orang datang di yaumul qiyamah dengan wajah tak berdaging, kepalanya tengkorak, badannya ini dijaga benar. Itu Abu Uqail itu. Nah, kemudian sampai sekarang mungkin tidak ada lagi ada orang yang namanya Abu Uqail. Padahal itu tercatat di dalam hadis-hadis sangat istimewa. Kalau orang itu sudah besar namanya Akil, kalau kecil Uqail. Kalau sudah besar orang itu Umar, kalau masih kecil dipanggil Umer. Seperti itu dalam bahasa Arab.
Kalau sudah besar namanya Hamid. Kalau masih kecil coba apa? Humed. Makanya Humaydi gitu ya. Dan seterusnya. Nah, maka malam itu mendapat 2 sok. 2 sok yaitu kurang lebih 6,6 liter. Di kita biasanya 1 sok itu zakat fitrah berapa? 2,5 kilogram. Kalau ukuran di Saudi masih kurang. Nah, kalau 1 sok itu 3,3 literan ya. Nah, maka selesai sholat subuh dia tidak cepat pulang, menunggu yang lain bubar, mengintip Nabi kalau bisa sendiri, kalau tidak jangan terlalu banyak yang menyaksikan sedikitnya sedekah itu. Hanya tertarik saja kalau sedekah akan disaksikan di yaumul kiamah. Akhirnya setelah Nabi kelihatan santai, tidak banyak di situ, bicaralah, ya Rasulullah, ini sedekah saya tertarik ajakan engkau kemarin itu. Nah, ada berapa kamu? Nih saya dapat 2 sok. Jadi malam hari itu ngojek, istilah sekarang itu ya. Ada yang lewat bawa kurma, dia siap pikul. Dan ini adalah hasil kuli pikul. Tidak pakai kuda. Untung kalau pakai kuda ya. Kuli pikul. Berarti pulangnya tangan kosong ya. Nah, setelah itu dapat dari hasil kuli pikul Rasul, ini ada 2 sok. Udahlah kamu bawa di rumah, mungkin keluargamu lebih memerlukan. Tidak Rasul, sudah 1 sok aku serahkan untuk menyambut ajakan sedekah, 1 sok lagi biar saya bawa untuk di rumah. Berulang kali mengatakan sebaiknya kau bawa ke rumah lah, di rumah masih banyak memerlukan. Akhirnya keluar semangat dengan nada yang tinggi, ya Rasul, yang ingin surga itu bukan orang kaya saja, setingkat saya pun ingin mendapatkannya. Nah, akhirnya diterima oleh Rasulullah. Ya baik, semoga barokah harta yang kau titipkan sedekah, dan semoga barokah harta yang kau bawa ke rumah untuk keluarga. Tenang dulu Pak, pulang tenang. Nah, jadi masalah sedekah jangan diukur banyak sedikitnya, tapi ikhlasnya. Ya banyak lebih ikhlas lebih bagus lagi. Yang menilai bukan kita tapi Allah. Nah, akhirnya di perjalanan langsung ditanya oleh orang, nah, dari mana kamu? Nah, saya sudah sedekah kemarin, Rasul menyuruh kita bersedekah. Saya tertarik karena akan disaksikan sedekah di yaumul kiamah oleh Rasulullah SAW. Nih, kamu ini lebih bagus dibawa pulang, kan kamu sesungguhnya membutuhkan, kenapa kau berikan? Oh, jadi di saat yang sedikit diomelin, tetapi ketika yang besar itu ke Utsman, beda lagi ngobrolnya. Lihat Utsman memberikan 42,5 kilogram, unta juga 500 ekor, kuda 600 ekor. Diceritakan, wah Utsman itu ingin ria itu memberinya, ingin sum'ah didengar. Utsman orang kaya, banyak memberi. Nah, seperti itu orang munafik itu. Yang besar diomelin, ingin ketaksir Nabi, ria, sum'ah. Ria ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, bahwa dia dermawan, seperti itu. Nah, kepada yang sedikit dikatakan, kalau kamu tidak ada jangan memaksakan, bawa pulang aja. Tapi namanya ikhlas, iblis saja tidak mampu untuk menjebol pertahanan iman ikhlas itu, apalagi ini manusia. Dengan tenang pulang, Abu Bakar, jangan ikut campur tentangku,
hubunganku dengan Allah. Aku serahkan walaupun sedikit pahala bagaimana Allah. Hebat. Itu didikan Nabi tentang ikhlas nempel benar di Abu Ukail. Nah, jadi senangnya mengganggu. Kalau tidak mengganggu, mengadu dombakan. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang munafik. Nah, apalagi yang didengarnya isu yang seksi sekali itu. Setelah kejadian Siti Aisyah itu kehilangan kalung, ya, dan dalam kisah sampai Allah menurunkan di Al-Quran itu 10 ayat, surat An-Nur ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sekian ayat diturunkan berkenaan dengan hadisul ifki. Hadisul ifki itu hoax, perkataan dusta, ya. Dan kejadian ini diawali di saat Aisyah pada waktu itu kehilangan kalungnya, kemudian ditolong oleh sahabat Nabi yang bernama Sofwan, dan di saat itu terjadi dilihat oleh orang munafik, tersebar. Dari sebaran itu ternyata ada juga 3 orang mukmin termasuk sepupu Abu Bakar turut menyebarkan. Nah, kemudian 2 lagi, Hasan bin apa tuh ya, namanya Hasan bin Sabit, dan 1 lagi Hamna binti Jahas. Nah, di sini turut menyebarkan berita bohong itu, terjadi sesuatu. Coba, masa istri Nabi dikawal sendiri oleh Sofwan? Nah, jadi ini kabar yang cukup sampai Abu Bakar As-Siddiq marah-marah. Sudah, kamu sebagai orang yang aku tolong kepada sepupunya, semenjak sekarang tidak akan lagi aku bantu dalam kehidupanmu. Nah, turun ayat, seorang mukmin tidak boleh bersumpah menghentikan amal baiknya. Segera istighfar Abu Bakar dan bicara lagi kepada sepupunya, tidak akan saya hentikan, Allah menegur saya, tetap aku akan berikan, tapi hentikan fitnah-fitnah tentang anakku ini, tentang keluarga Rasul ini, ya. Jadi yang 2 lagi juga setelah beres semua, sampai Nabi bertanya kepada Aisyah, sesungguhnya hai istriku, kau orang suci, seperti apa yang terjadi? Rasul waktu itu matanya kelihatan sudah bengkak-bengkak karena menangis, tidak merasa ada sesuatu yang jahat, yang jelek, hanya ditolong saja. Dan Aisyah berada di atas unta, kemudian dituntun oleh Sofwan. Kenapa Sofwan tahu itu adalah Aisyah? Sebab sebelum ada turun ayat tentang hijab, Sofwan tahu tentang Aisyah ini, berarti masih kecil gitu ya. Nah, ketika ada dilihat waktu itu, walaupun sudah ada dengan kerudung sesuatu, wah ini istri Nabi. Kemudian langsung dipegang kendali, hanya 1 kalimat yang diucapkan, selain itu tidak ada lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa sampai tertinggal? Jadi ketika sedang turun dari unta itu, rombongan masih ada, kemudian setelah itu ada keperluan, lalu naik lagi. Ketika naik lagi ternyata kalung tidak ada, lalu turun lagi. Setelah dilihat turun, ternyata tidak ada rombongan sudah meninggalkannya, dan naik lagi, lalu menunggu. Mudah-mudahan ada yang menyadari ketinggalan salah seorang, mudah-mudahan balik lagi. Tidak ada yang balik lagi, harapan itu. Tapi ada seorang dari belakangnya itu namanya Sofwan. Maka waktu itu
ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada kata selain itu. Dan akhirnya sampai ke Madinah. Inilah menjadi yang kabar yang disebar, hadisul ifki, hadis yang bohong, perkataan dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Nah, Nabi marah, kemudian Abu Bakar marah, karena hampir-hampir terjadi satu perseteruan antara Aus dan Khazraj. Itu ada dua Sa'ad, yang satu Sa'ad bin Mu'ad, yang satu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu betul-betul merasa tidak enak ketika Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, Rasul, saya selesaikan sendiri orang-orang Bani ini, dekat-dekat dengannya. Kata Sa'ad bin Ubadah, jangan, kita tetap harus menjaga persaudaraan, jangan sampai fitnah ini tersebar dan yang rugi kita. Nah, akhirnya tidak jadi. Nabi bertanya kepada Aisyah, sebenarnya apa? Ya Rasulullah, jangan bertanya kepadaku, sungguh pun aku bicara yang sebenarnya, mungkin kau belum bisa percaya kepadaku. Ini mata sudah bengkak-bengkak, Pak. Akhirnya Aisyah berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, turunkan mimpi kepada Nabi, jangan sampai turun wahyu selain dari mimpi. Aku tidak ingin turun wahyu karena kejadian ini. Betapa nanti sampai akhir zaman umat Nabi tidak terlihat bagus, itu disadari, turunkan dalam mimpi, sehingga mimpi itu menunjukkan bahwa aku ini benar-benar menjaga kesucian diri. Sampai seperti itu Aisyah sedihnya. Jangan kaget kalau bapaknya marah-marah. Dan setelah itu Nabi pun diberi mimpi oleh Allah, dan akhirnya dalam mimpi itu menyatakan Aisyah sebagai seorang yang suci, bersih, jauh dari fitnah. Dan akhirnya di situ diceritakan 10 ayat yang menyatakan, jangan kalian menganggap ada fitnah ini jelek, akan tetapi baik bagi kalian, teruji kesucian kebaikan. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari menceritakan tentang seorang hamba orang Madinah yang dipuji oleh Allah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dia berkata, tidak pantas diucapkan fitnah kepada istri Nabi Ummul Mukminin. Kalau ada berita yang semacam itu, cukup katakan, semoga tidak ada sebagaimana diceritakan oleh kalian. Ayat yang tadi menceritakan, hendaklah hai orang yang beriman, kalau ada sebaran hoax, berita dusta kau dengar, hendaklah kau katakan, semoga tidak ada itu. Dan memang tidak ada. Jadi kita diajari di dalam Al-Quran, kalau mendengar berita yang kita tidak tahu, ada lagi ayat mengatakan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Awas, hati-hati, kalau tidak tahu jangan bicara, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hatimu itu diminta tanggung jawab nanti di yaumul kiamah. Maka terpujilah hadis tentang Abu Ayyub Al-Ansari, di antara mukmin yang tidak menyebarkan, bahkan meredam. Tidak pantas kamu berkata begitu pada istri Nabi. Dia betul-betul terhijab dari perbuatan yang cacat, terpelihara dari perbuatan yang cacat itu. Dan kemudian turun ayat tentang tidak bolehnya kita mengikuti fitnah yang tersebar. Seperti itu orang munafik di dalam merusak. Kita lihat ada seorang yang kaya raya. Orang yang kaya raya itu namanya Al-Hars. Al-Hars ini
ternyata digunakan oleh orang-orang yang tidak senang pada al-Islam. Maka kalau orang tidak senang kepada al-Islam, jauhkan dari Al-Quran. Kemudian setelah itu busukan Nabi dan ajarannya, kemudian halangi orang untuk mengikutinya. Harta al-hars dipakai untuk menghalangi dakwah Nabi. Apa yang terjadi? Wah, hebat sekali. Pertama, banyak orang yang terlibat, dicarinya wanita-wanita yang cantik. Berapa siapnya untuk menggoda sahabat Nabi agar tidak mengikuti apapun yang diajarkan Nabi, lalu dibayar. Ketimbang orang bisa dibendung, akhirnya uangnya yang habis, jatuh pailit, jatuh miskin al-khars itu. Jadi kalau orang ingin supaya Nabi tidak jalan, mereka bidik tiga. Satu sisi busukan Nabi dan ajarannya, ya, jauhkan dari Al-Quran, kemudian bendung orang-orang jangan ikut ke situ, gagal semua. Kejadian hadisul ifki gagal yang kesekian kali orang-orang munafik untuk membendung dakwatul Islamiyah. Maka dari itu, bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari dengan 10 ayat kejadian hadisul ifki dan kejadian sifat-sifat gangguan dari orang munafik itu. Dengan pertama, kita menjaga jangan seenaknya bicara. Yang kedua, hendaklah kita banyak bersilaturahmi, mengetahui berbagai perkembangan. Dan yang ketiganya, tingkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia kita. Yang menarik, Pak, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tidak termasuk ashabus sir, Pak. Ashabus sir ini sahabat serahasia. Nabi hanya memilih beberapa orang yang menjadi sahabat rahasia, artinya pandai menyimpan rahasia. Ada seorang yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, biasa disolatin. Nah, pada saat itu sahabat bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kau sahabat dekat Nabi, apakah orang ini mukmin atau orang-orang munafik? Aku ingin sholat. Ente jangan tanya kepadaku. Aku tidak diberitahu tentang mana munafik, mana yang mukmin sejati. Tanya pada yang lain." Seperti itu. Apa sebabnya tidak diberitahu? Sebab kalau Umar diberitahu, bahaya itu. Bisa dihabisi itu semua orang munafik. Kemudian cerita di luar, Yahudi dan Nasrani akan berkata, Muhammad sampai membantai saudaranya, jangan sampai kejadian begitu. Maka Umar tidak diberitahu. Di antara ashabus sir itu misalnya Hudzaifah, ya. Jadi Nabi pandai kemana ini harus disampaikan. Walaupun Umar sahabat dekat tidak menuntut Nabi, siapa saja enggak diberitahu. Nah, hebatnya saling menghargai. Tetapi walaupun demikian, kadang-kadang Umar yang mempunyai sifat kayak begitu ke Nabi, kadang-kadang juga kurang menghormati. Tapi orang Nabi, contohnya ketika terjadi waktu itu ibadah haji, merasa terbendung karena tidak boleh masuk Makkah, kata Umar, "Ya Rasulullah, masuk saja." "Tidak Umar, sebab semua sahabatmu bukan kamu. Kalau semua seperti kamu, mari kita tahan." Bagaimana? Kata Umar, "Jika lain Nabi wae." Kayak gitu, Pak. Seperti bukan Nabi saja kamu itu. Tapi setelah beberapa langkah balik lagi, "Maaf Rasul, apa ini wahyu atau bukan?" "Umar, ini wahyu." "Oh, kalau wahyu, sami'na wa ata'na." Kadang-kadang itu perkataan Umar, ya. Jika lain Nabi wae, kan itu tidak enak didengar, ya, tapi Nabi memaafkan. Contoh lain, Umar, dakwah disampaikan oleh Nabi. Sebelum Nabi, Ibnu Abbas waktu Futuh Mekah datang ke Mekah. Waktu itu yang bandel sulit masuk Islam yang bernama Abu Sufyan.
Nah setelah itu sedang dialog dengan Nabi, Abu Sufyan, tinggalkan sembahan-sembahan, 300 patung untuk apa? Itu sudah berlumut, itu kalaupun kita tebang tidak akan apa-apa. Ya nanti kalau masuk Islam mereka gimana? Umar ngintip, berakin aja sambil lari. Nah itu seperti itu. Nah kalau Nabi tidak begitu, artinya namanya debat harus hujatun balighoh. Apa yang disampaikan dipahami, diyakini, bukan dengan memaksakan. Contohnya seperti anak muda, Rasul, saya tertarik mau masuk Islam. Nah tetapi tolong jangan diganggu hobi saya. Hobi kamu apa? Ya hobi saya senang wanita lah. Nah baik nih, kamu punya ibu? Punya saudara perempuan? Punya. Gimana kalau diganggu? Wah saya tampil membela itu. Nah gitu juga orang lain. Kalau mereka kalau ganggu istri seseorang wanita, dia juga punya saudaranya itu akan seperti kamu juga membelanya. Oh baik, tanpa ada syarat, saya ingin masuk Islam, masuk. Itu namanya hujatun balighoh. Seorang mukmin hendaklah seperti lebah, kemanapun juga bermanfaat. Dan apa yang diberikan lebah oleh kita kepada kita hanyalah madu, tak pernah merusak juga tangkai-tangkainya. Jauhkan kita dari sifat-sifat munafik yang selalu merusak, apalagi sifat yang tidak beriman. Ya, yang akhir, yang terakhir, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali di awal tafsir ya. Dan Allahu yarham Bapak Ustadz Haji Yahya waktu itu sempat pesan kepada saya tafsir Ibnu Katsir, dan sudah ada di perpustakaan. Kalau dibaca semua tidak akan habis perbendaharaan kita untuk berdakwah. Dan kalau tafsir An-Manawi kan hukum ketentuan, kelihatan seperti kering, padahal tidak kering, tapi memang bicara hukum. Kalau Ibnu Katsir satu ayat kupas semua, berbagai kisah ada kisahnya. Dan kalau ada dengan Israiliyat juga ditulis. Hanya kelebihan Ibnu Katsir, semua ditampilkan tapi diberi rujukan, ini yang sahih, ini yang benar, semua ditampilkan, jadi kita bisa membedakan seperti itu ya. Nah di awal Ibnu Katsir itu diceritakan 3 sifat manusia di jagat ini. Kata Ibnu Katsir, diceritakan dari Nabi hanya ada 3 sifat manusia. Kalau tidak beriman pasti kafir, kalau tidak beriman tidak kafir pasti munafik yang ingin cari selamat. Ke situ oke, ke situ oke, yang penting selamat. Di mana ada keberuntungan dia datang, kalau akan merugikan dia tinggalkan. Nah pada waktu itu sahabat asik mendengar Nabi Muhammad cerita tentang 3 sifat. Ada sungai mengalir air. Nah kemudian yang 3 orang mau menyeberang, yang seorang menyeberang sampai ke seberang selamat. Nah air banjir semakin besar. Pada waktu itu orang yang kedua, nah, orang kedua menyeberang mengikuti orang sukses menyeberang pertama, sampai tengah-tengah, sampai di tengah air semakin deras. Teriak orang yang seberang sukses, cepat, kalau kamu tinggal di situ, mau balik mau maju, air semakin deras, kamu bisa hanyut. Yang di belakang ini yang belum menyeberang, balik lagi saja, kamu bisa selamat. Yang di seberang sudah selamat, cepat. Akhirnya air tambah deras, hanyutlah orang itu. Nabi berhenti bicara, sahabat terpanggil dengan berhenti Nabi, lalu bertanya, Rasul gambaran apa itu? Baik, aku jelaskan. Yang pertama adalah orang beriman, yakin walaupun ujian cobaan akan dihadapi karena ini dari Allah, hanya sukses ke situ. Nah kita harus gitu, kata Nabi. Yang kedua, yang menyeberang itu orang munafik. Orang munafik itu mau ke situ seperti suksesnya, tapi suka mendengar juga yang belum. Nah maka mudzabdzabina baina haula'i wa haula'i,
hatinya itu bimbang dan ragu antara maju terus atau juga di sini. Nah, akhirnya celaka kata Nabi. Dan orang ketiga, orang yang tidak beriman, orang kafir. Tadi juga diberi peringatan atau tidak, dia tidak mau untuk mau masuk Islam. Diberitahukan juga tidak mau. Nah, bedanya hati orang yang beriman waktu hidup, setelah meninggal hatinya tetap hidup. Ketika ada di kubur, oh inilah maut. Orang yang kafir ketika hidup hatinya mati, tidak tergerak untuk melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran, memang tidak beriman. Ketika sudah mati orang kafir itu baru hatinya hidup. Lalu ditanya, mana istriku, mana hartaku, mana rumahku? Diam, inilah maut yang kamu takuti. Nah, saya sudah menyerahkan dulu. Life is but a dream, hidup itu bagaikan mimpi, hilang semua, baru hidup hatinya. Oke ya gini hidup teh. Nah, kayak gitu Pak. Oh, seperti inilah hidup itu. Nah, gambaran 3 penutup dari kajian ini menjelaskan di tafsir itu bahwa janganlah ragu walaupun ujian, ada cobaan, namanya manusia, ada ujian cobaan supaya berprestasi hidupnya, tidak tergoda oleh apapun, berprestasi hidupnya, selamat. Itulah mukmin, kemenangan yang besar. Yang kedua, orang yang munafik itu segala didengar, yang akhirnya dia celaka. Dan yang ketiga itu orang yang kafir, tidak beriman, sama sekali diberi peringatan juga tidak akan mau beriman. Semoga kisah dalam Al-Quran ini membekali kita untuk lebih tangguhnya kita menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mukmin itu pasti muslim, berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan yang diberikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang cerah ini kami sedang mengkaji apa yang Kau turunkan dalam Al-Quran, perbedaan mukminin, perbedaan kafirin, dan perbedaan munafikin. Jadikan kami hamba-Mu yang mukminin, yang senantiasa tunduk patuh taat kepadamu. Jauhkanlah dari sifat-sifat munafikin, apalagi jauhkan kami dari sifat-sifat kafirin. Dekatkan pada sifat sebagai dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan kami. Berikanlah pada kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, kompak, senantiasa solid dalam keluarga, di dunia bersama dan di surga kelak pun bersama. Jadikan kami sebagai ahli surga yang diminta oleh kami setiap saat. Rabbi habli hukman wal hikmi bis solihin waj'ali lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannati na'im. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk dinul Islam yang senantiasa menyelamatkan dunia dan akhirat, membahagiakan serta memuliakan penganutnya dunia dan akhirat. Wa hikmi bis solihin, hubungkan kami dengan yang soleh-soleh saja, karena bersama dengan orang yang soleh bagaikan bersama dengan tukang minyak wangi. Walaupun kami tidak beli, tapi harum semerbaknya akan kami nikmati. Ya Allah, jauhkanlah dengan orang-orang yang tidak soleh. Dan yang ketiga, jadikan kami teladan untuk anak cucu kami, keteladanan sebagaimana kami harus meneladani Rasulullah. Semoga juga anak-anak kami melihat kami orang baik. Pimpin, tolong pegang ubun-ubun kami, arahkan, beri petunjuk, senantiasa melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami semua sebagai penghuni surga Adem yang penuh kenikmatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak dapat lihat surat Asy-Syu'ara 83-85. Doa ini dibacakan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaiknya minta juga, yaitu Asy-Syu'ara 83-85. Ya Allah, jadikan kami sebagai penghuni surga Aden yang penuh kenikmatan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah
Majelis Jambe telah kita dengarkan tadi ada perbedaan orang di dunia inilah, ada yang mukmin, munafik dan juga kafir. Semoga kita dihindarkan dari kejadian orang-orang yang kafirun dan juga munafikun. Sekali lagi semua kita dijadikan orang yang semakin mukmin, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Amin. Mari, karena waktu juga sudah siang, mari kita tutup taklim kita ini dengan bacakan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.